Assalamualaikum, welcome to my channel. Halo, perkenalkan nama aku Sari Anggreni. Aku bakal ngejelasin tentang own my business. Nah, aku di sini bakal ngejelasin ke kalian apa sih yang bakal bisnis apa sih yang bakal aku jalanin nantinya, dan bisnis apa yang lagi aku jalanin sekarang. Untuk bisnis yang sekarang itu milih produk kesehatan fertility. Kenapa sih aku milih produk ini? Karena yang pertama, kesehatan itu penting dan kesehatan itu satu. Nah, yang kedua, kesehatan dan kecantikan itu emang lagi ngetrend di sekarang ini, lagi dibutuhin zaman sekarang. Nah, kenapa sih aku lebih milih bisnis di bidang kesehatan ini? Aku tuh sebenarnya kepribadian aku pengen bisnis kayak di bidang fashion dan di bidang lainnya. Cuma kan untuk mencapai semua itu butuh proses dan butuh tahap-tahapan. Nah, untuk menuju tahap tersebut, ini dari salah satunya aku udah menjalani bisnis ini dari sekarang mencapai bisnis ini, dan untuk memberi pengalaman pribadi pada diriku bagaimana caranya mempertahankan dan memperkembangkan bisnisku yang sekarang untuk aku jadikan tolak ukur di bisnis aku yang akan datang, kayak gitu. Terus target market. Nah, target marketnya itu untuk aku yaitu anak-anak sampai orang dewasa. Nah, itu adalah mencakup semua halayak. Jadi aku tuh pengen produk yang aku ciptain nantinya bisa bermanfaat dari anak kecil sampai orang dewasa. Jadi mereka bisa ngerasain manfaat dari produk yang aku bikin, kayak gitu. Kemudian lokasi pasti setiap pengusaha, setiap seorang pebisnis pasti pengen memiliki usaha di tempat yang strategis. Ini pasti benar kan? Nah, kenapa sih perlu tempat yang strategis? Ya karena tempat strategis mempermudah kita memasarkan dan memperkenalkan produk kita ke masyarakat. Nah, yang kedua, tempat strategis masyarakat lebih enak mendapatkan atau lebih mudah mengetahui di mana tempatnya, kayak gitu. Jadi mereka kalau tempatnya terpencil atau tempatnya tertutup, mereka cenderung lebih males untuk ngedatengin tempat tersebut. Nah, kemudian visi. Nah, di sini aku memiliki visi di bisnis aku, yaitu menjadi referensi utama produk yang halal. Jadi aku itu pengen punya produk yang aku ciptain itu produk yang halal. Jadi aku lebih mengutamain kayak kita seorang muslim itu lebih enak kan, lebih nyaman juga kalau kita tahu bahwa produk kita itu udah halal dan udah tahu bahannya dari apa aja. Kemudian ada visi itu menjadikan perusahaan itu menjadi jaringan yang pemasarannya itu di tingkat papan atas dan mempunyai kebanggaan tersendiri. Nah, selanjutnya menjadi wadah perjuangan pengadaan produk yang halal. Jadi aku pengen produk yang aku nanti menjadi salah satu bentuk pengadaan dan perjuangan produk halal, kayak gitu. Nah, selanjutnya menghasilkan pengusaha muslim. Nah, di sini aku itu bukan cuma pengen berhasil sendiri, tapi aku juga pengen mengajak seluruh masyarakat, terutama masyarakat muslim, untuk memiliki usaha, menjadi pengusaha, kayak gitu. Kemudian selanjutnya yaitu analisis SWOT. Kalian tahu apa itu SWOT? SWOT adalah kepanjangan dari strength. Strength itu yaitu kelebihan. Nah, kelebihan dari bisnis aku yang nantinya yaitu harganya yang terjangkau. Nah, kenapa harga yang terjangkau? Karena aku itu pengen membuat produk yang kualitasnya bagus tapi harganya terjangkau. Kenapa? Supaya bisa produk tersebut bisa dimanfaatin, bisa dipamerin dan bisa dirasain semuanya sama semua halayak, sama semua masyarakat. Jadi dengan harga yang standar
manfaat dari produk aku. Kemudian yaitu packaging yang menarik dan elegan. Nah pasti untuk packaging pasti memilih yang menarik dan elegan. Karena apa? Aku itu mementingkan kepuasan konsumen atau customer aku. Kemudian kualitas yang unggul. Nah kalau untuk kualitas, setiap pengusaha atau pembisnis pasti ngeutamain keunggulan. Karena apa? Mereka pengen produk yang mereka buat, produk yang mereka ciptakan itu memiliki kualitas yang terbaik sehingga bisa memberikan hasil yang terbaik juga untuk para customer atau konsumen. Yang terakhir yaitu mengutamakan manfaat. Nah, aku itu pengen banget punya produk yang produknya itu misalnya cuma satu tapi manfaatnya banyak. Jadi gimana ya? Kalau kita punya satu produk manfaatnya banyak itu kita itu merasa enak aja gitu kan, dan juga orang juga merasa tertarik jual beli satu produk bisa untuk semua kayak gitu. Kemudian yang kedua yaitu W itu apa? W itu adalah weakness. Weakness itu adalah kelemahan. Nah kelemahan untuk bisnis aku yang akan datang yaitu minimnya modal. Nah kenapa aku bilang minimnya modal? Karena emang aku itu belum punya cukup modal untuk membuat produk aku kayak gitu kan, mulai dari kayak bahan mentahnya, terus packaging untuk produknya, terus dan lain-lain lah. Pokoknya aku masih minim dalam bidang tersebut. Nah makanya aku dari sekarang udah mulai beberapa bisnis kayak gini untuk aku kumpulin menjadi modal bisnis aku nanti gitu. Kemudian yang ketiga yaitu ada opportunity. Opportunity adalah peluang. Nah peluang bagi bisnis aku nantinya yaitu pemasukan secara offline dan online. Nah di zaman yang canggih sekarang kita itu jualan nggak harus cuma jualan offline tapi juga ada online. Jadi pemasarannya itu menjadi lebih luas, dan penikmat dari manfaat produk kita juga bukan hanya lingkungan sekitar kita tapi juga di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh luar negeri. Aku pengen banget mereka bisa ngerasain apa nanti dari manfaat produk aku kayak gitu. Jadi pemasukan yang kita dapetin pun menjadi double dari offline dan online. Nah yang kedua yaitu bisa dikirim ke seluruh Indonesia. Nah kenapa sih bisa dikirim ke seluruh Indonesia? Ya karena penjualannya ada di pemasaran online. Yang ketiga yaitu aku pengen banget nantinya punya agen dan distributor. Nah kenapa kayak gitu? Aku nantinya pengen punya beberapa agen, mengibaratkan cabang, tapi itu masih kayak di bawah tahapan aku kayak gitu. Cabang besar, cabang utamanya satu, cuma aku pengen produk aku itu tersebar luas di seluruh kota yang ada di Indonesia ini, bahkan yang ada di dunia gitu. Yang keempat yaitu ada T, yaitu threat, adalah sebuah ancaman. Nah di mana pesaing dalam produk kesehatan maupun kecantikan itu udah banyak dan mungkin lebih bervariatif, tapi jangan salah sangka mungkin aku juga lebih bervariatif nantinya. Nah untuk selanjutnya itu produk bisa ditiru orang lain. Nah untuk usaha apapun itu aku yakin pasti bakal menjadi tiruan untuk orang lain, pasti bakal ditiru orang lain. Karena apa? Karena udah kayak jadi rahasia umum aja begitu kan. Suatu produk yang baru pasti bakal ditiru di sini atau ditiru tapi dimodif lagi kayak gitu. Pokoknya itu udah jadi rahasia umum lah. Nah yang terakhir di street yaitu para agen dan reseller itu suka banting harga. Nah ini aku khawatirin nantinya para agen dan reseller itu banting harga, tapi nanti bakal aku pikirin lagi gimana caranya supaya agen dan reseller nanti di bawahku enggak banting harga dan aku bisa dapatin harga jualnya gitu. Modal ini termasuk ke apa ya, ke pasar
dan menjadi tren di kalangan masyarakat. Nah, sedangkan Blue Ocean sebuah bisnis yang diciptakan sehingga menjadi tren. Kalau menurut kalian, aku apa? Rasanya aku adalah Purple Ocean karena apa? Aku menciptakan bisnis tapi yang udah ngetren di kalangan masyarakat kayak gitu. Jadi aku tuh inovasi baru lah kayak gitu dari bisnis yang udah ada. Bisnis itu udah familiar di dunia kesehatan herbal juga udah ada, tapi aku buat hal yang baru kayak gitu lah. Nah, kemudian ada 4-5 forces. Nah, itu adalah teori tentang pesaing, bahwasanya kita itu di dalam berbisnis tidak hanya bersaing, tapi juga ada ancaman dari pendatang baru. Nah, apa sih yang harus kita lakukan kalau ada ancaman dari pendatang baru? Kita itu harus mengidentifikasi produk kita, kemudian kita harus meningkatkan daya kreativitas produk kita, dan yang terakhir kita harus mempertimbangkan harga dan produk kita. Nah, selain ada ancaman, kita itu jangan sampai memiliki suppliernya hanya satu. Kita harus membangun banyak supplier, kita harus membangun banyak hubungan, banyak interaksi dengan orang agar apa? Agar produk kita jadi dikenal. Kemudian daftarkan produk kita itu pada marketplace. Kenapa? Keuntungannya ada satu, yaitu kita bakal mendapatkan ongkir yang lebih murah dari jasa-jasa pengantar melalui WA. Yang terakhir yaitu kekuatan pembeli. Nah, biasanya pembeli itu suka sekali kan sama menjual barang. Nah, aku juga suka sih sebenarnya. Tapi gimana sih cara kita supaya mengoptimalkan, meminimalisir produk kita itu enggak tinggal yang jadi aku itu rencananya bakal menekati itu harga produk pada umumnya dijual. Kemudian struktur dari perusahaannya nanti, yang pastinya pasti ada perusahaan, terus dia manajemen keuangan dan lain-lain, itu pasti. Tapi untuk saat ini dari bisnis aku jalani itu aku masih sendiri, tapi dibantu sama saudaraku kayak gitu. Mungkin dari kayak packaging gitu masih bareng-bareng lah kayak gitu, belum terstruktur benar. Nah, jadi itu deh cerita dari my own business. Oke, thanks buat kalian yang udah nonton